Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Sore hari sambil santai, gue ingin ngobrol ringan terkait dengan informasi terakhir di Manchester United. Kan Harry Maguire ini sedang dalam dalam proses ke West Ham. Harga sudah disepakati 30 juta, sekarang sedang membahas struktur pembayarannya akan seperti apa nih, cicilan atau mungkin add-ons. Dan kalau sudah disepakati, baru akan dicari juga kesepakatan personal antara Harry Maguire dengan West Ham. Tapi menurut gua ini berlangsung sangat positif ya, proses ini, dan peluang Harry Maguire untuk caps dari Manchester United seperti mungkin diharapkan oleh banyak fans Manchester United, termasuk juga Sobat Football United, ini akan menjadi kenyataan. Tapi tentu saja dengan cabutnya Harry Maguire, Manchester United butuh pemain baru di posisi center back. Ada 3 nama yang disebutkan oleh Fabrizio Romano ini diincar oleh Manchester United sebagai penggantinya. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan 2 opsi yang terkuat ya, yaitu adalah Todibo dan juga Pavard. Benjamin Pavard dan juga Todibo ini disebutkan ya kalau menjadi calon terkuat pemain yang akan diincar oleh Manchester United. Todibo sendiri, Jean-Claude Todibo, saat ini bermain di Nice di Ligue 1, dan Benjamin Pavard ini bermain di Bayern Munchen. Kabar terbaru mengatakan kalau Benjamin Pavard ini sangat positif. Dia juga ingin mencoba tantangan baru bermain di Premier League. Bahkan dikabarkan ini menjadi opsi pertama dari Erik ten Hag. Nah, di video kali ini gue ingin membandingkan secara ringan amatiran Benjamin Pavard dengan Jean-Claude Todibo. Benjamin Pavard ini berusia 27 tahun. 4 musim terakhir ini bermain di Bayern Munchen. Dengan total mungkin 7 musim terakhir ini bermain di Bundesliga Jerman. Sebelumnya dia pernah juga bermain di Lille, di Ligue 1. Sementara Jean-Claude Todibo berusia 23 tahun, 3 musim terakhir ini bermain di OGC Nice. Sebelumnya pernah bermain di Schalke dan sempat juga berada di Barcelona. Gua akan menggunakan perbandingan ya dari 1 versus 1 index. Langsung aja, kalau dari sini terlihat memang dari nilai indeksnya Pavard ini lebih tinggi daripada Todibo, 92 berbanding 86. Dan kalau dari scouting report ya, gol tentu saja Pavard musim lalu ada 4 gol, jadi lebih unggul. Todibo tidak ada gol. Key passes lebih tinggi Pavard, passing completion juga lebih tinggi Pavard. Challenge won ini lebih tinggi Todibo. Air challenge won, artinya duel di udara, ini lebih bagus Benjamin Pavard. Fouls lebih banyak Benjamin Pavard. Yellow cards Benjamin Pavard lebih sering nampaknya ya. Dan juga kalau dari sisi lain, build up nih menurut gua penting juga. Assist Benjamin Pavard, expected assist juga Benjamin Pavard, passes into final third ini banyak sekali nilainya lebih bagus Benjamin Pavard. Dribbling lebih bagus Todibo. Kalau dari matrix bertahan ya, tackling, pass interception, semuanya nih. Kecuali tackling. Tackling Todibo ini nilainya luar biasa nih, 100/90, nilai persentasenya 95%, hampir 2 kali lipat dari Benjamin Pavard. Passing metric lebih tinggi secara keseluruhan ya Benjamin Pavard. Nah, di grafiknya ya, strength and weaknesses, kekuatan dan juga kelemahan dilihat dari musim lalu. Kalau gue lihat secara ringan amatiran, dari sisi bertahan Todibo ini dinilai lebih unggul. Tapi dari sisi penyerangan ya, ofensif, Benjamin Pavard ini lebih bagus. Tren sendiri dari performa ya, trend performa dan juga market value, Pavard ini menurun
grafiknya cenderung menurun. Sementara Todibo ini cenderung naik untuk pemain yang berusia berapa tadi? 23 tahun ya. Tadi kok bisa Benjamin Pavard lebih bagus ofensif dan Todibo lebih bagus defensif? Kalau gue lihat mungkin juga pengaruh di mana mereka biasa terlibat di permainan. Dari heat maps, Benjamin Pavard ini memang lebih ofensif sedikit. Daerah operasi di kanan ya, lebih keluar. Sementara Jean-Claire Todibo ini lebih ke tengah. Dari dua pemain ini, gua juga sempat melakukan polling di mana namanya di YouTube, di community ya. Gua bikin tadi ada polling kecil-kecilan. Di situ terlihat dari 1.400 Pavard 66%, Todibo 34%. Jadi lebih banyak pinginnya Benjamin Pavard. Sedangkan kalau di Twitter, Todibo justru nih 54% berbanding 46% dari 408 suara. Jadi berbeda ya kalau di Twitter. Sobat Football United yang follow gue di Twitter nampaknya lebih memilih Jean-Claire Todibo. Sementara kalau di YouTube lebih ke Benjamin Pavard. Bagaimana menurut gue? Oh ya, by the way, ini value dari kedua pemain ini disebutkan sama-sama sekitar 30 juta euro. Florian Plettenberg mengabarkan demikian untuk Benjamin Pavard. Sementara Jean-Claire Todibo juga diangkat 30 juta euro. Jadi sama-sama nih. Hanya saja disebutkan di sini Tuchel itu sebenarnya masih ingin mempertahankan sang pemain, tapi sang pemain ingin meninggalkan Bayern Munchen. Pavard bagian dari tim nasional Prancis ketika memenangi Piala Dunia di Rusia, luar biasa ya. Jadi pengalamannya juga menurut gua lebih besar daripada Jean-Claire Todibo. Dari sisi permainan bagaimana gua melihat nampaknya Erik ten Hag ingin ada pemain center back yang juga bisa menjadi back kanan. Ketika transisi ke menyerang nampaknya akan didorong lebih ke depan. Tapi ketika bertahan diharapkan juga bisa mengisi dengan cepat ya lini pertahanan Manchester United dengan teknik ataupun skill yang juga mumpuni, baik itu secara menyerang maupun juga secara bertahan. Ini mengingatkan gua dengan musim lalu dikaitkannya Jurriën Timber, karena cara bermain Jurriën Timber menurut gua secara ringan amatiran ini juga hampir sama seperti kedua pemain ini. Artinya bisa bermain di center back sebelah kanan dan juga bisa overlap ya sebagai wing back kanan. Artinya dia bertransformasi dari center back dan dia agak sedikit maju mengisi di posisi sebelah kanan. Kalau dilihat sekilas, Benjamin Pavard ini lebih punya pengalaman internasional, lebih kuat karakternya ya karena pernah bermain di tim nasional Prancis, bermain di klub besar Bayern Munchen, dan menurut gua ini faktor yang penting juga di Manchester United, klub besar. Tekanan nanti juga banyak ya dari media, dari fans, dari mana-mana dibutuhkan karakter dan juga mental yang kuat juga. Sementara Todibo ya, dia belum punya pengalaman seperti Benjamin Pavard, berusia 23 tahun, tapi tentu saja perbedaan 4 tahun ini dinilai Todibo lebih punya prospek mungkin ya, karena dia 23 tahun, dia mungkin bisa lebih berkembang, lebih bisa dipoles, dirubah sedikit gaya permainannya, dan diharapkan juga bisa lebih long term, lebih jangka panjang di Manchester United. Nah ini bagaimana menurut gua? Secara ringan amatiran, Sobat Football United terbelah ya, di YouTube lebih ke Pavard, di Twitter lebih ke Todibo. Kalau menurut gua secara ringan amatiran dengan angka yang hampir sama 30 juta euro, itu juga harga dari Harry Maguire ya kan, yang kabarnya juga berkisar antara 30 jutaan ke West Ham. Kalau menurut gua ringan amatiran, pilihan gua ya secara ringan amatiran, gua lebih condong ke Benjamin Pavard. Sekali lagi, gue menilai pemain di Manchester United ini bukan hanya dituntut memiliki teknis, skill yang bagus, tapi juga bagaimana mental, karakter, psikis yang juga oke. Dan gue menilai Benjamin Pavard yang sudah meraih bersama dengan tim nasional Prancis Les Bleus, berada di Piala Dunia, bermain di panggung tertinggi, bahkan sampai ke level tertinggi juga ya di turnamen tersebut, ini memiliki karakter yang lebih kuat. Dan menurut gua ini yang dibutuhkan. Dua-duanya sama-sama bagus menurut gua dalam melakukan transformasi. Benjamin Pavard tadi gua sudah ungkapkan secara statistik lebih kuat ke penyerangan, tapi secara defensif dia juga oke. Todibo kuat dalam defensif tapi juga memiliki potensi penyerangan yang juga bagus. Sehingga menurut gua ya ada plus minus, tapi Pavard punya keunggulan di sisi non teknis menurut gua, pengalaman itu tadi.
Dan gue juga menyoroti Harry Maguire. Ini kan dulu ketika datang ke Manchester United, Pep Guardiola kabarnya juga menginginkan sang pemain. Sebelum akhirnya Manchester United menawar dengan angka yang lebih tinggi. Setelahnya dengan situasi non teknis di luar lapangan ya kan, ada kasus dan lain-lain, belum lagi media ya kan, banyak sekali tekanan, dan ini yang mengakibatkan menurut gue penampilannya akhirnya menurun. Oke, ada juga kesalahan dia dijadikan kapten, itu juga menurut gue suatu blunder ya, tapi yang jelas akumulatif gue menilai secara psikis dia tidak siap sehingga penampilannya turun. Konsentrasi juga, fokus juga demikian, dan ini yang gue soroti dari penggantinya. Jangan sampai demikian, digadang-gadang secara teknis ya, tapi secara non teknis justru memble, akibatnya permainannya tidak berkembang ya. Ujung-ujungnya nanti kena bully, kena pressing juga dari fans sepak bola, bukannya dari fans Manchester United saja, atau termasuk fans Manchester United, dari media. Dan kita tahu, sama-sama tahu bagaimana media di Inggris ini juga sangat galak, sangat buas, sehingga ini juga menjadi faktor yang harus diperhatikan. Sehingga dari dua pilihan ini, kalau menurut gue secara ringan amatiran, gue lebih cenderung ke Benjamin Pavard. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United dari dua pemain ini ya, calon pengganti Harry Maguire, center back, dari cara bermain, dari kualitas pengalaman dan lain-lain? Bisa drop di kolom komen, berbeda nggak masalah, asal sopan ya. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.